Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Di episode ke-30 ini, 3 Film Seminggu mau ngajak kalian untuk ngebahas satu film Korea yang super gila ya menurut gua. Judulnya Emergency Declaration. Film ini sebenarnya udah tayang tahun lalu, 2021 di Cannes Film Festival. Tapi baru rilis secara resmi di Indonesia untuk penonton mainstream itu sekitar kalau nggak salah 16 Agustus 2022. Dan wow, gua lumayan kaget ya, karena udah lebih dari hampir sebulan dan film ini masih bertahan ya di Indonesia gitu. Menurut gua apa ya, gua sama sekali nggak nyesel juga buat nyempetin banget nonton film ini karena asli gila banget. Sebenarnya jujur gue tuh kepo nonton film ini karena direkomendasiin temen gue, dan juga ya jujur gue tertarik karena Song Kang Ho nya aja sih awalnya ya, tapi boy gila keren banget. Terus gue apa ya, selalu suka dengan film-filmnya Song Kang Ho ya, dari sebelumnya tuh Broker, terus juga kalian pasti tahu Parasite kan gitu. Keren banget. Emergency Declaration disutradarai oleh Han Jae-rim yang bekerjasama dengan dua DOP sesuai dengan IMDb. Yang pertama Jong Chul Park dan kedua Mo Gae-lee. Dan ternyata Mo Gae-lee ini adalah DOP-nya I Saw the Devil. Kalau kalian suka dengan film-film gore, film yang syarat dengan action yang bacok-bacokan gitu, kalian harus nonton deh I Saw the Devil. Dan nyata pemeran utamanya tuh adalah Lee Byung-hun. Ya, yang jadi salah satu pemeran di Emergency Declaration juga gitu, yaitu Jae-hyuk, yang mantan pilot gitu. Anyway, Mo Gae-lee juga akan menjadi DOP film Hunt, salah satu film yang gua kepo juga gitu di 2022 ini. Gua belum nonton sih jujur, kayaknya sih udah tayang, tapi gua belum sempat nonton. Oke, kita lanjut aja. Seperti biasa, video ini akan mengandung spoiler ya. Seperti biasa gue akan membahas film ini dari openingnya ya, yang menjelaskan apa arti Emergency Declaration itu. Buat gue yang orang awam dan gue gak ngerti tentang aviation atau apapun itu, gue juga gak nonton teaser, gak nonton trailer. Penjelasan ini kemudian menjadi apa ya, semacam build up gitu. Penting banget gitu untuk set up bahwa film itu akan membahas situasi super genting yang berada di pesawat gitu. Walaupun gue belum tahu nih filmnya akan membahas tentang teror biochemical and stuff segala macam, tapi gue udah langsung bisa ngira-ngira tuh berkat dari opening ini, which is very important. Jadi langsung establishing buat para penonton, oh film ini akan tentang apa gitu. Introduction tiap karakter di film ini pun dibikin gak norak, gak on the nose banget, dan ya menurut gue smooth banget gitu untuk ngejelasinnya gitu. Yang pertama, seorang ayah yang rela keluar dari antrian super panjang karena anaknya mau ke WC, yaitu Jae-hyuk, yang diperankan oleh Lee Byung-hun, tadi gue bilang. Terus seorang detektif yang selengean, pelit, tapi sayang sama istrinya, sayang sama keluarganya lah maksud gue, sorry. Yaitu detektif In-ho, yang diperankan oleh Song Kang Ho. Dan seseorang yang mencurigakan, belakangan kita tahu bahwa dia adalah mantan ilmuwan. Terus dia berencana untuk membunuh si pesawat gitu dengan apa ya, sebelumnya itu dia upload video isinya adalah ancaman teror. Dia akan katanya pada hari itu akan membunuh semua orang di pesawat segala macam gitu, melalui ya kemudian kita tahu bahwa melalui virus gitu, yaitu Jin-sok yang diperankan oleh MC1. Dan gilanya itu semua di-establish dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Setelah opening kita dibawa pelan-pelan ke konflik tiap karakternya. Jae-hyuk yang mencurigai Jin-sok karena tingkah lakunya yang super aneh gitu. Di sisi lain, In-ho mulai terusik oleh video teror itu karena ya dia tahu kalau istrinya lagi mau ke Hawaii sama temen-temennya, which is ya bakal naik pesawat juga gitu. Terus juga In-ho kemudian follow up laporan tersebut ke komplek apartemen yang lumayan fancy, lumayan katanya isinya orang kaya gitu. Dan tiba-tiba menemukan sebuah ruangan yang terbuka dan kayak bau busuk gitu. Kemudian dia ya setelah sebelumnya nanya-nanya sama anak-anak sekitar situ,
orang ini siapa, lu kenal apa enggak. Terus kayak anak-anak itu pada bilang iya, semua orang kenal kok dia siapa gitu. Akhirnya mereka, Inho ke kamar itu dan menemukan apa ya, mayat yang meninggalnya tuh agak aneh gitu, dibungkus pakai plastik, terus kayak semua badannya udah hancur gitu deh. Tapi menurut gua ada dua hal penting yang bikin sequence ini bagus banget gitu. Yang pertama itu cara build up-nya gitu. Pelan-pelan camera movement-nya dibikin mendekat, dibikin moving, dibikin jalan. Seolah-olah tuh kayak ngajak penonton buat ayo, ini penasaran nih, ini ada apa nih gitu. Dicampur lagi dengan scene yang Jin Sok tuh udah masuk ke pesawat, terus nggak ada yang tahu dia siapa. Terus kita semua penonton tuh udah curiga banget, nih orang ngapain nih, ini orang siapa nih gitu. Bikin gregetan gitu. Terus yang kedua adalah establishing ada wifi di pesawat itu, yang kemudian kita tahu bahwa wifi itu akan dibikin jadi cara untuk komunikasi orang-orang di pesawat, penumpang di pesawat dengan orang-orang di daratan. Jadi mereka bisa keep up with the news gitu. Itu dua hal yang sangat penting banget di X1 ini gitu. Nah, dikasih napas, kita kemudian dikasih lihat nih cara Jin Sok nyebarin virusnya di toilet ekonomi gitu. Terus korban pertamanya adalah seorang yang dari VIP yang karena malas nunggu gitu, dia make toilet ekonomi. Nah, jelas banget kan tuh establishnya, virus itu akan dibawa oleh korban pertama ini ke kelas VIP gitu. Sambil pelan-pelan di darat juga dijelasin juga, mayat yang ditemukan di apartemen itu mati karena virus gitu. Nampak juga para penumpang mulai ngerasain ada yang gatel-gatel, yang mulai ngerasain gejala virusnya lah gitu. Batuk-batuk, terus sampai akhirnya korban pertama itu mulai bikin gempar karena mimisan parah banget dan hingga akhirnya mati gitu. Nah, kenapa gue bilang opening itu penting banget dan juga Ekwan penting banget gitu? Karena di situ kita bisa tahu bahwa Jae-hyuk ini mencurigai Jin Sok kan dari awal gitu. Dia langsung datengin pramugari dan langsung follow up gitu, langsung bilang, ya langsung menyatakan kecurigaannya gitu, bahwa si Jin Sok ini menyelundupkan sesuatu. Dia dapat informasi dari anaknya kan gitu. Kemudian ditangkap dan diinterogasi gitu. Nah, yang jadi gilanya lagi di film ini adalah Jin Sok, aka the antagonist, dibikin kena virusnya juga. Which is, ya pada akhirnya dia mati gitu. Di pertengahan film coy gitu. Berapa banyak sih antagonis yang mati di pertengahan atau di awal film? Nggak banyak kan. Tapi di film ini menurut gua director dan scriptwriter-nya cukup berani gitu untuk bilang, udahlah matiin aja lah antagonisnya di pertengahan film lah atau di awal film kayak gitu. Gua kayak anjir, gua langsung mikir, and then now what gitu. Tapi gilanya filmnya tetap jalan gitu, ceritanya tetap jalan. Malah makin gila karena antivirusnya ya dapat dari mana gitu, nggak ada yang tahu karena ya penemunya udah mati kan gitu, pencipta virusnya udah mati gitu. Kita sebagai penonton kemudian dikasih napas sebentar gitu. Buat apa? Buat bingung-bingung. Aduh gimana nih? Gimana ya? Next harus gimana nih? Gitu. Di pesawat kemudian semua udah panik. Di darat pun gak kalah panik gitu. Karena pesawat yang harusnya mendarat di Hawaii di US kemudian ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Amerika gitu. Kenapa? Karena wifi itu. Jadi newsnya semua tuh udah nyebar gitu, bahwa ada satu pesawat yang menuju Hawaii dari Korea membawa virus biochemical gitu. Jadi kayak mau pulang ke Seoul juga nggak bisa gitu, karena bahan bakarnya habis, ya nggak cukup gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk mendarat di Jepang, ya akhirnya tolak juga. Di tengah kepanikan dan permasalahan di pesawat tentang siapa yang udah terkontaminasi, siapa yang masih sehat gitu, kemudian muncul berita bahwa antivirus ini tidak pasti bekerja, tidak 100% lah. Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa menjamin karena virus ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa kan sama si Jin Sok gitu, supaya orang yang udah kena virus lebih cepat matinya gitu. Ditambah lagi juga terjadi demonstrasi besar-besaran di darat menolak untuk mendaratkan pesawat itu gitu. Disitulah kemanusiaan muncul. Para penumpang dan pilot yang tersedia, Jae-hyuk akhirnya sepakat untuk tidak mendaratkan pesawat dimanapun gitu, supaya tidak mengkontaminasi gitu. Di part ini sih gue asli mewek banget sih,
Maksud gue asli nggak bohong gue. Mungkin kalau gue jadi penduduk Korea di situ juga, mungkin gue akan melakukan hal yang sama ya gitu. Kayak secara kita relate banget gitu, kita kan masih in the middle of pandemic gitu, yang kita pasti masih inget lah yang penyebaran yang super masif terjadi di akhir 2020 sampai pertengahan 2021 kan. Waktu itu COVID itu nggak salah jenis Delta ya gitu kalau nggak salah. Itu kan merajalela dan mematikan banget tuh. Even nyokap gua di akhir 2020 pun sempat kena dan kondisinya sempat super kritis kan. Jadi kayak masih inget lah di bayangan gua, serem banget waktu itu gitu. Mungkin kalau gue jadi penumpang pesawat itu gue nggak bakal seberani mereka ya gitu. Kayak udahlah kita nggak usah egois lah, kita nggak usah mendarat aja lah gitu, dengan alasan kemanusiaan gitu. Di situasi kayak gitu mungkin gue juga bakal egois ya gitu. Nah di tengah-tengah situasi kayak gitu, balik lagi ya alasan kemanusiaan gitu, alasan cinta lah gitu. Detektif Inho akhirnya berusaha untuk melakukan yang dia bisa gitu. Kayak gue harus ngapain nih, istri gue bahaya gitu, istri gue dalam bahaya. Plot twistnya adalah dia kita sebagai penonton bingung ya, aduh gimana ya, anjir masa gini sih, aduh ya udahlah gitu. Kemudian si detektif Inho out of desperation mencoba untuk melakukan yang sebisa dia gitu. Dia menyuntikkan virusnya ke dirinya gitu. Udah cobainnya ke gue supaya kita tahu antivirusnya bekerja nggak gitu. Gila banget sih menurut gue. Itu balik lagi ya, scriptwriter dan direkturnya berani banget untuk nge-push banget ceritanya, nge-push banget karakternya gitu. Sampai-sampai si Inho kayak gitu, udahlah suntikin aja virusnya ke gue gitu. Wah itu gila sih menurut gue nggak kebayang ya gitu. Tapi kepikiran aja sih, scriptwriternya keren banget. Tapi gue mau ngebahas sedikit deh tentang peranan sinematografi di film ini. Mungkin menurut gue ini opini gue ya, percuma lah script bagus, acting bagus, suara bagus, semua bagus kalau tanpa didukung dengan kerjasama dengan tata visual ya, aka sinematografi yang bagus juga. Menurut gue dua DOP ini sangat bisa membuat ruangan di pesawat itu jadi sangat sempit dan sesak gitu. Mendukung penceritaan banget kan, biochemical virus yang menyebar lewat udara di tempat yang sempit gitu. Jadi kayak komplit banget gitu. Seperti yang gue bilang di awal opening film ini, kita dituntun pelan-pelan buat penasaran nih situasi dan kondisinya itu kayak gimana gitu. Shot-shot detailnya juga dapat banget, yang pas partikel virusnya nyebar gitu. Wah. Terus juga distorsi genting, kamera dibikin bolak-balik gitu, terus shaky banget, berasa diputer-puter, buset dah, keren banget. Pencahayaannya juga nggak yang beauty Korea gitu, enggak gitu. Memang mendukung filmnya gitu, bukan yang tipe Korea gitu. Wajar ya, DOP-nya Eyes of the Devil kan gitu, dark banget, gue suka. Tapi bukan karena darknya sih, lebih kayak karena penceritaannya dapet gitu. Walaupun gue akui film ini bukan film yang sempurna ya, endingnya kurang ngehook lah gitu, kurang yang ending with the bang ya kalau nggak salah ya bahasanya gitu. Tapi ya walaupun menurut gue cukup fair sih, dikasih lihat lah scene-nya waktu penyelamatan pesawatnya gimana segala macam, terus pas pendaratannya pendaratan pesawatnya gimana gitu. Cukup fair lah gitu. Walaupun ada satu hal yang gue terganggu sih. Lu pernah nyadar gak sih? Banyak scene-scene yang ada flare-flare tipikal Hollywood gitu. Gue bingung sih gunanya buat apa gitu. Itu aja sih. All in all, film ini menurut gue komplit banget. Deg-degannya, penasarannya, ikutan mikirinnya, sedihnya. Sedihnya pun bukan yang mewek-mewekan drama Korea gitu lah, tapi asli situasi dan kondisinya yang bikin sedih gitu. Ditambah lagi kita kan relate banget lah dengan situasinya, karena kita masih dalam masa pandemi kan gitu. Terus juga sepanjang film tuh gue yang sampai bahasanya gremet gitu ya, ngegenggam tangan gue sendiri dan ngegenggam
pegangan tangannya bioskop tuh gue kayak anjing, serem banget gitu. Kayak waduh, seru lah pokoknya. Itu pengalaman sinema yang mantep lah. Oke, kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, Emergency Declaration pantas mendapatkan skor 9. Oke, segitu dulu review Emergency Declaration versi 3 film seminggu. Kalau kalian yang bingung menonton film apa hari ini, boleh cek di highlights movie score gua. Kalau nggak salah ada 3 di Instagram gua @androidprawira.id. Segitu aja, sampai jumpa di review film berikutnya. Thank you.